Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah avatar dewa asli dibawa kabur oleh jiwa Jimmy, Xiaoyan tidak punya pilihan selain meminta bantuan Jiu Ying. Kemudian, dia memasuki dasar laut untuk menemukan Jiu Ying. Pada saat ini, Xiaoyan memberi Jiu Ying harapan untuk kembali ke Senshi. Jadi meskipun Xiaoyan memarahinya, Jiu Ying hanya menggertakkan gigi dan menahannya. Sosok besar itu perlahan-lahan melayang, dan pada saat berikutnya Xiaoyan melangkah maju duduk bersila di salah satu kepala ular piton raksasa Jiu Ying, yang membuat Jiu Ying sedikit merasa heran. Lagi pula yang duduk di atas kepalanya sebelumnya hanyalah Yang Mulia Susang. Namun perasaan yang diberikan oleh Xiaoyan sekarang sama seperti dulu. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah. Tetapi aura ini tidak berkurang sama sekali. Di saat terkejut, sosok Jiu Ying bergerak sama seperti Xiaoyan yang masih mengkhawatirkan kecepatan Jiu Ying. Saat berikutnya dia merasakan dorongan kuat ke belakang, sehingga Xiaoyan segera menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya. Tubuh berdaging yang tampak besar memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan seluruh air laut mendidih saat dia melintasinya. Tidak lama setelah Jiu Ying membawa Xiaoyan pergi, kelinci awan es muncul di dasar laut bersama Wuzan. Tetapi ketika mereka tiba, Xiaoyan telah menghilang. Masih ada sisa nafas. Sepertinya dia baru saja pergi belum lama ini. Selain dia, masih ada nafas Jiu Ying. Mungkinkah Jiu Ying menelannya? Di wajahnya juga muncul beberapa kekhawatiran yang sangat kontradiktif. Di bawah perintah permaisuri, kelinci awan es hanya dapat terus mencari Xiaoyan. Meskipun kelinci awan es terus berbicara tentang tidak membiarkan hujan menungganginya, pada akhirnya dia mengalah dan membawa hujan untuk terus mencari Xiaoyan. Di bagian utara jurang kutub, terlihat ada gemuruh guntur di kehampaan di sini. Dari waktu ke waktu, petir menghantam air laut, memicu ribuan gelombang, dan di bawah pemandangan seperti kiamat ini, ada sosok yang duduk bersila di atas kompas emas. Dan sosok ini tidak lain adalah jiwa Jimmy. Dia seharusnya percaya bahwa aku sudah pergi dari sini. Gumam jiwa Jimmy dengan penuh perasaan gembira. Tempat ini adalah tempat paling berbahaya di antara daerah jurang kutub karena mengandung guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, dan hampir tidak ada yang akan datang ke sini. Itu sebabnya jiwa Jimmy memilih datang ke sini untuk bersembunyi. Mayat dewa asli bintang 5 mengandung kekuatan bintang yang agung. Jika semua kekuatan bintang dapat diserap dengan tubuh dewa asli ini, sepertinya tidak mungkin untuk mencapai dewa asli bintang 5. Tapi setidaknya itu bisa menembus bintang 3. Jiwa Jimmy bergumam, sebenarnya dia bisa saja pergi sekarang, tapi dia masih tidak ingin melepaskan kekuatan bintang agung yang terkandung dalam mayat dewa asli bintang 5. Bagaimanapun, kekuatan bintang ini telah disempurnakan oleh dewa asli bintang 5 dan dapat langsung diserap olehnya. Jika dia ingin merebutnya dari dunia bintang, hal itu akan menyebabkan pertempuran yang cukup besar. Orang ini seharusnya tidak tahu bagaimana dewa asli berkultivasi, dan butuh beberapa tahun
untuk menerobos ke bintang pertama. Cukup disayangkan tubuh yang begitu berbakat ini jatuh ke tangannya. Jika ini ada padaku, pasti aku bisa membuat dewa asli ini menerobos ke bintang 5. Dan kemudian aku akan bisa berjalan tegak di alam Suanyin ini. Jiwa Cimi mendengus dingin setelah mendapatkan avatar dewa asli. Tentu saja dia tidak lupa untuk menghapus jejak Xiaoyan. Lagi pula ketika avatar dewa asli direbut oleh Xiaoyan, dia dengan cepat menghapus ingatannya. Jadi Xiaoyan tidak mendapatkan banyak informasi dari jiwanya. Namun kenyataannya, Xiaoyan tidak mengetahui metode kultivasi dewa asli. Setidaknya dia hanya tahu bahwa kekuatan bintang diperlukan untuk promosi. Setelah keluar dari dunia yang luas, avatar dewa asli disegel di pagoda emas untuk waktu yang lama. Dan baru kemudian dia mendapatkan kembali kendali atasnya. Itu sebabnya Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan avatar dewa asli. Menerobos dewa asli bintang 1 hanya dicapai setelah datang ke alam Suanyin, dan setelah ditangkap oleh jiwa Cimi, itu menyerap bintang dari dewa asli bintang 5 dengan kecepatan yang sangat cepat. Tunggu sebentar lagi. Setelah ingatannya lenyap, kamu harus menyerap semua kekuatan bintang dari dewa asli bintang 5 ini, sehingga usaha kerasku untuk mempertahankanmu di sini cukup layak, dan aku telah lama menunggu hari ini. Jika bukan anak itu yang membawamu ke sini, aku khawatir tubuh dewa asli ini juga akan musnah bersama dunia yang luas, dan itu juga berkat dia. Tapi pada akhirnya, tubuh ini akan tetap menjadi milikku. Saat jiwa Cimi duduk di atas kompas emas, dia menunggu dengan tenang dan menyimpulkan bahwa Xiaoyan telah menganggapnya menghilang dari jurang kutub. Kemudian Xiaoyan pasti akan panik dan tidak akan membuang waktunya di sini. Retakan dalam kehampaan seharusnya bisa membuat dia takut. Sejauh tidak ada cacat, bahkan jika dia menemukannya, dia pasti tidak akan tahu bahwa aku ada di sini. Jiwa Cimi penuh percaya diri. Bagaimanapun juga, dia telah meremehkan kekuatan Xiaoyan sendiri. Awalnya aku ingin membiarkannya menyerap kekuatan bintang dari dewa asli bintang 5. Setelah kekuatan avatar melampaui kekuatan tubuh aslinya dengan celah yang besar, kemungkinan serangan balik akan sangat tinggi. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengetahuinya. Untungnya aku sudah siap untuk hal ini. Jiwa Cimi bergumam. Anak ini pasti sedang terburu-buru. Dia seharusnya sedang mencari di sekeliling dengan panik sekarang. Memikirkan hal ini, jiwa Cimi merasa sangat senang dan sepertinya menikmati perasaan telah mempermainkan Xiaoyan. Namun jiwa Cimi tidak menyadari ada bayangan hitam besar yang perlahan muncul dari laut di belakangnya. Kamu menebak dengan baik. Aku telah mencarimu kemana-mana dengan panik, tetapi tampaknya aku beruntung. Sekarang aku telah menemukanmu. Permainan petak umpetmu tampaknya tidak terlalu bagus. Ketika jiwa Cimi mendengar suara ini, dia merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atas kulit kepalanya. Ketika dia berbalik, kepala 9 ular piton raksasa Jiuying sudah muncul di sampingnya. Jiwa Cimi tiba-tiba berdiri dan sosoknya segera menembak mundur dengan cepat. Tetapi saat dia bergerak, dia menabrak sesuatu yang keras di belakangnya. Dan ketika dia menoleh, itu adalah tubuh piton raksasa Jiuying yang menghalangi jalan keluarnya. Apa yang tidak pernah diharapkan jiwa Cimi adalah bahwa Xiaoyan benar-benar meminta bantuan Jiuying.
Ini adalah satu-satunya kesalahan perhitungan jiwa Jimmy. Dia melihat sosok Xiaoyan masih duduk bersila di atas kepala Jiu Ying. Jiu Ying, aku telah mengorbankan jiwa untukmu sebelumnya, dan kamu berjanji padaku untuk menyingkirkannya. Tetapi kamu tidak menepati janjimu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Mata jiwa Jimmy menunjukkan kepanikan. Avatar dewa asli hanya mencapai dewa asli bintang 2 sekarang, dan sama sekali bukanlah tandingan Jiu Ying. Apalagi jiwa Jimmy semakin sadar bahwa jiwanya memiliki godaan yang kuat untuk Jiu Ying. Jiu Ying memakan jiwa yang merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Ditambah dengan keunikan jiwa Jimmy itu sendiri, Jiu Ying itu bisa digambarkan mengeluarkan air liur karena ingin menelannya. Aku selalu menepati janjiku. Apa yang kamu katakan pasti kebohongan. Aku tidak tahu apa-apa dan aku tidak mengenalmu. Jika kamu memfitnahku, aku akan menelanmu sekarang. Jiu Ying langsung menjawab dengan dominan. Menghadapi Jiu Ying, jiwa Jimmy tidak membuka mulutnya untuk berdebat lagi. Tidak hanya yang kuat dihormati, tetapi juga yang kuat memiliki hak akhir untuk menafsirkan ucapan apapun. Jiu Ying memiliki keputusan akhir untuk mengakuinya atau tidak. Adapun jiwa Jimmy hanya bisa menerimanya. Tubuh fisik dewa asli ini awalnya milikku. Kamu telah merampoknya. Jiwa Jimmy meraung pada Xiaoyan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, tubuh dewa asli ini bukanlah milikmu atau milikku. Jika kamu berbicara tentang perampok, kamu adalah perampok nomor 1. Aku mungkin hanya akan merebut itu dari perampok lagi. Itu sebabnya kamu adalah perampok yang sebenarnya. Xiaoyan tersenyum dengan tenang. Jiwa Jimmy sangat menyesal dan dia seharusnya tidak serakah untuk kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam mayat dewa asli bintang 5. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini dengan kompas emas dan Xiaoyan tidak mungkin bisa menemukannya lagi. Setelah jiwa Jimmy merebut tubuh dewa asli, dia secara alami tidak takut pada Xiaoyan, tetapi dia takut pada Jiu Ying yang kuat. Selama Jiu Ying ingin membunuhnya, dia tidak akan memiliki jalan keluar. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Jiwa Jimmy mengutuk. Kamu sangat penuh kebencian. Gumam Xiaoyan. Menghadapi penyalahgunaan jiwa Jimmy, Xiaoyan tampak acuh tak acuh. Jangan khawatir, bicara perlahan. Jangan terlalu tergesa-gesa. Xiaoyan tersenyum. Jiwa Jimmy sangat marah sehingga dia hampir menyemburkan seteguk darah kental. Dan segera wajahnya terlihat sangat suram. Di bawah tekanan Jiu Ying yang kuat, tidak ada sarana dan harta di tempat pertama dan tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Jiwa Jimmy benar-benar siap untuk mati dan berniat membiarkan kekuatan avatar dewa asli meledak. Bahkan Jiu Ying tidak akan berani menahannya. Lagi pula, itu adalah tubuh yang abadi. Oke, jika itu masalahnya, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh ini, jangan pernah berpikir kamu juga dapat memilikinya. Jiwa Jimmy berbicara dan jelas berencana untuk meledakkan avatar dewa aslinya jika dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Tepat ketika jiwa Jimmy hendak meledak, jiwa alam Xiaoyan adalah yang pertama menekannya. Tentu saja sulit bagi jiwa alam Xiaoyan sendiri untuk menghentikannya.
Namun ada avatar kaisar klan pemakan jiwa yang memiliki efek pencegah mutlak pada dampak jiwa. Puluhan juta jiwa melonjak keluar dari avatar kaisar klan pemakan jiwa. Itu berubah menjadi kabut hitam yang mengepul dan langsung menyelimuti avatar dewa asli dengan tujuan mempengaruhi jiwa Jimmy. Tidak hanya itu, Jiwing juga sepertinya merasakan ancaman. Ketiga kepala itu menggerakkan tubuh ular piton itu dan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Dan raungan tajam keluar dari mulutnya dan itu langsung mengejutkan jiwanya. Jiwa Jimmy terkejut, yang terakhir juga menerima dampak yang kuat sekarang dan bahkan kehilangan kendali atas avatar dewa asli pada saat ini. Kekuatan jiwanya melemah atas avatar dewa asli. Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan ini dan merebut avatar dewa asli. Avatar dewa asli telah menjadi Xiaoyan selama ribuan tahun. Jadi dalam hal kesesuaian, itu sudah jauh melampaui jiwa Jimmy. Kekuatan merebut tubuh dengan cepat menyebar di antara avatar dewa asli. Tetapi jelas Xiaoyan juga merasakannya. Jiwa Jimmy ini juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh. Yang membuktikan bahwa saat perebutan avatar kaisar klan pemakan jiwa itu benar-benar disengaja oleh jiwa Jimmy. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan yang diandalkan klan Jimmy untuk bertahan hidup. Dan kekuatannya untuk merebut tubuh begitu kuat sehingga Xiaoyan sekali lagi memulai putaran persaingan dengannya, sehingga hanya mereka yang dapat bersaing satu sama lain. Bakat yang kau rebut juga secara delusi mencoba menyaingi klan Jimmy asliku. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh fisik ini hari ini, aku pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkannya. Kamu memang di luar dugaanku, tapi hubunganmu dan aku seperti balok. Dan ketika dunia sensimu diserang, itu akan menjadi waktu kematianmu. Jiwa Jimmy juga merasakan kehendak Xiaoyan di dalam tubuh dewa asli. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak avatar jiwa Jimmy yang ada, tetapi dengan tata letak dan strategi jiwa Jimmy, mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan ini. Xiaoyan tidak peduli dengan ancaman kemarahan jiwa Jimmy dan tidak perlu mempedulikannya. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Karena Xiaoyan memilih untuk berurusan dengan jiwa Jimmy hari ini, dia tidak pernah takut akan balas dendamnya. Ketika diriku yang sebenarnya tiba, bahkan Sensi akan ketakutan. Xiaoyan terdiam dan jiwa Jimmy sepertinya merasa bahwa situasinya telah berakhir. Lagi pula keberadaan Jiwing membuatnya tidak mungkin melarikan diri hari ini. Tapi untuk jiwa Jimmy itu hanyalah belahan jiwanya. Pada saat ini jiwa Jimmy dengan gila-gilaan menyerang tubuh avatar dewa asli dengan kekuatan jiwanya, menyebabkan darah di tubuhnya menjadi tidak teratur dan seteguk darah menyembur keluar. Di bawah siksaan ini, seluruh tubuh dewa asli menjadi lemah. Xiaoyan dengan gila-gilaan mengerahkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Hanya dengan mengambil kembali avatar dewa asli secepat mungkin, dia bisa berhenti tepat waktu. Kekuatan jiwa Jimmy untuk merebut tubuh memang kuat, tetapi jiwa jahat Xiaoyan dari avatar kaisar klan pemakan jiwa dapat mencapai serangan yang tepat. Di bawah keterlibatan jiwa Jimmy dalam banyak aspek, Xiaoyan dapat memperoleh kembali kendali atas avatar dewa asli di bawah kekuatannya yang kuat untuk merebut tubuh. Adapun jiwa Jimmy secara bertahap sedikit diperas dari tubuh dewa asli.
Kamu sangat baik. Saat kamu membawa sensi ke pertempuran, aku akan cukup mengejutkanmu saat kamu melihat dewa asliku yang sebenarnya. Jiwa Jimmy tidak berdaya dan dia menyaksikan Xiaoyan yang akhirnya menang kembali. Masih hangat di ingatannya bahwa avatar dewa asli dipromosikan menjadi dewa asli bintang kedua dan akhirnya itu direbut kembali oleh Xiaoyan. Di bawah kebuntuan singkat, jiwa Jimmy diperas keluar dari tubuh avatar dewa asli serta di bawah tekanan konstan dari avatar kaisar klan pemakan jiwa, dan terdengar teriakan 9 kepala raksasa Jiuying lalu membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahapnya. Jiwa Jimmy tidak menyerah hanya karena ini. Ketika jiwanya dari dewa asli diperas oleh Xiaoyan, saat jiwanya terbang keluar, dia langsung meraung ke arah tubuh utama Xiaoyan tanpa jeda. Orang terlemah di sini adalah tubuh utama Xiaoyan sendiri. Yang ingin dilakukan jiwa Jimmy bukan untuk mengambil tubuh Xiaoyan, melainkan ingin meledakkannya. Selama bisa menghancurkan tubuh fisik Xiaoyan, setidaknya itu dianggap setimpal. Xiaoyan juga langsung terkejut. Avatar kaisar klan pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa untuk melindungi Xiaoyan, dan pada saat yang sama tubuh piton raksasa Jiuying menggeliat, membuka mulutnya yang berdarah, dan mulut besar itu langsung menelannya. "Tunggu sebentar," kata Xiaoyan segera, tapi sepertinya sudah terlambat. "Memori, aku ingin ingatannya," kata Xiaoyan buru-buru. Dibandingkan dengan ingatan kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan lebih membutuhkan ingatan jiwa Jimmy. Jiwa Jimmy ini tidak sederhana. Dewa yang disebutkannya, Xiaoyan khawatir mereka juga akan berpartisipasi dalam invasi sensi kali ini. Artinya, tubuh aslinya kemungkinan besar berasal dari Taisu. Jiuying tampak sedikit tidak senang, tetapi tubuhnya masih menggeliat, dan 2 pita muncul di depan tubuh Xiaoyan. Melihat 2 pita ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyala. Salah satu seberkas cahaya bukanlah ingatan, melainkan kekuatan untuk merebut tubuh jiwa Jimmy. Xiaoyan sangat gembira di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Jiuying akan dapat membagi kemampuannya dan hanya melahap jiwanya. Menyentuh seberkas cahaya ini dengan jari, kekuatan merebut tubuh milik jiwa Jimmy bergabung ke dalam jiwa Xiaoyan di sepanjang ujung jari Xiaoyan. Dan kekuatan merebut tubuh yang ada di tempat pertama semakin diperkuat. Untuk Xiaoyan, ini jelas merupakan kejutan besar di antara rezeki nomplok. Peningkatan kekuatan perebutan tubuh juga sangat penting bagi Xiaoyan. Semakin kuat kekuatan perebutan tubuh Xiaoyan, dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan perebutan tubuh yang kuat bahkan bisa menjadi salah satu serangan Xiaoyan. Adapun aliran cahaya lainnya, itu adalah ingatan jiwa Jimmy. Ketika dia merebut avatar dewa asli untuk pertama kalinya, dia mencari jiwa Jimmy sekali, tetapi ingatannya sangat sedikit. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus aliran cahaya ini, dan ingatan jiwa Jimmy muncul di benak Xiaoyan. Tetapi ingatannya tidak berbintik-bintik seperti yang dibayangkan oleh Xiaoyan, melainkan sangat sederhana. Klan Jimmy, jiwa ini benar-benar menakutkan. Gumam Xiaoyan, jelas bahkan jika jiwa dihancurkan, semua informasi penting akan dihapus dan musuh tidak akan mendapatkan informasi apapun yang berguna. Awalnya, Xiaoyan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa pertanyaan lagi tentang metode kultivasi avatar dewa asli dari jiwa Jimmy, atau keterampilan bertarung dari avatar dewa asli. Tetapi pada akhirnya, tidak ada gunanya mengambil air dari keranjang bambu, dan jiwa Jimmy licik dan tidak meninggalkan ingatan sedikit pun.
Xiaoyan hanya bisa menghela napas panjang tentang hal ini, meskipun dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dewa asli. Tapi untungnya, avatar dewa asli tidak hilang. Kali ini aman dan sehat. Dan bahkan avatar dewa asli lebih ditingkatkan. Tetapi pada saat yang sama, setelah Xiaoyan mendapatkan kembali kendali atas avatar dewa asli, dia langsung merasa bahwa avatar dewa asli tampak berbeda dari sebelumnya. Perasaan perbedaan ini membuat Xiaoyan memikirkan beberapa masalah. Ada rasa ketidaktaatan dalam avatar dewa asli ini. Apakah ini kemauannya sendiri? Xiaoyan sedikit terkejut. Untungnya keinginan ini tidak kuat. Jika tidak, avatar dewa asli kemungkinan besar akan melakukan serangan balik pada Xiaoyan. Apakah karena tubuh asli terlalu lemah dan avatarnya terlalu kuat? Xiaoyan memikirkannya. Kemudian mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi jernih. Begitu ya. Rencana awal jiwa Cimi adalah membiarkan avatar dewa asli menyerap kekuatan bintang dari mayat bintang 5. Ketika kekuatan avatar terlalu kuat, aku akan mendapatkan serangan balik dari avatar ini. Dan dia dapat mengambil kesempatan itu untuk merebut avatar dewa asli. Mata Xiaoyan berkedip. Sampai sekarang, dia akhirnya baru mengerti semua rencana yang telah direncanakan oleh jiwa Cimi untuknya. Dan yang diperlukan hanyalah mencapai tujuan utamanya. Sayang sekali, semua rencananya berakhir dengan kekurangan. Tentu saja bisa dianggap sukses, tapi karena sentuhan keserakahan terakhirnya membuat dia gagal. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.